Iya, 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 iya. Jadi Saya simpulan, belajar. jadi ngambil kesimpulannya ya sudah biarkan saja gitu. Ya, kita terima, bukan biarkan saja. Kita terima saja supaya cepat selesai masalahnya. Terima dengan Supaya segera. Saya yakin keterpaksaan. kok, gini loh. Saya masih yakin notaris itu tidak bodoh. Banyak yang pinter-pinter. Kalaupun bisa dihasut di ini itu banyak segelintir orang. Hmm. Bisa di apa namanya di apa mobilisasi untuk menyimpang itu segelintir orang. Tapi kebanyakan dari mereka, para notaris ini sekarang udah cerdas-cerdas. Banyak yang ikut partai politik juga. Banyak yang walaupun saya bukan anggota resmi gitu kan, Mm-mm. tapi hanya simpatisan itu karena itu kan kita sering juga diundang. Saya sebagai apa apa namanya notaris kan tidak dilarang saya ikut beberapa organisasi sosial. Boleh. Kecuali yang serupa ya nggak boleh Iya, kan. nggak boleh. Berarti menerima dengan terpaksa ya? Ya gimana lagi orang sudah menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Nah, kalau kita mau berbenturan dengan kekuasaan kan kita nggak bisa. Soal misalnya ini, saya nggak ngikuti surat TAHU. Dia nanti akan menggunakan kekuasaan. Kalau saya kan bisa aja misalnya 24 ini menentukan Kongres tetap dijabar. Sah 2/3 menentukan itu. Gitu? Misalkan ya, Hmm. menentukan itu. Saya yakin Ahu nanti pasti kita nanti akan benturan, hasilnya akan berbenturan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah kita pertimbangkan. Nah, kalau berbenturan dengan Kementerian Hukum dan HAM, kita nanti pasti akan terjadi apa? Gesekan dengan pemerintah. Nah, saya sebagai apa namanya di pihak akademis lah, cara berpikir akademis saya sudah nggak usah lah kalau gitu, nggak usah, sudah coba ikuti aja lah, ikuti dia. Ya kalau terpaksa ya jelas terpaksa, wong pelanggaran. Apakah nanti ujung-ujungnya tidak akan berbenturan juga dengan pemerintah? Loh kalau misalkan kita sudah ngikuti dia berbenturan ya kita laporkan. Ini kan negara hukum. Kita kan bisa laporkan secara hukum. Kita kan minta keadilan di hukum. Apakah Gitu. dengan menerima terpaksa ini yakin 20.000 anggota se-Indonesia itu akan menerima dengan sukarela semua? Kan ku bilang, kalau dibilang sukarela itu dalam konteks ini karena kita mengalah, bukan ya bisa kamu katakan yang seperti pendapatmu tadi terpaksa. Bukan kita kemudian mengikuti karena kita mendasarkan ADART, enggak. Berarti ya itu tadi seperti prediksi Kang WH, ada kemungkinan akan terjadi hal-hal yang di luar prediksi. Iya, kalau nanti dipaksakan kehendak, Dirjen AU nggak bertanggung jawab untuk membuat apa transparansi dan netralitas, dia harus tanggung jawab dong dan ngeluarin surat seperti itu. Transparansi dan netralitasnya dia harus jaga. Kalau dia nggak sampai jaga itu, sampai terjadi gugatan-gugatan, ikut aja seret ke pengadilan. Wow. Wow. Orang ini kalau 24 ini melaporkan itu ke presiden, ke menteri, gitu. Bisa, tapi kemarin ada opsi-opsi apa enggak, tapi saya enggak menyarankan enggak usah. Bisa, tapi itu kan memperpanjang masalah, tidak akan selesai. Ya sih. Bisa aja dilaporin. Dia sudah terlalu jauh intervensinya. Betul, betul. Kalau hanya akan menetapkan rembuk nasional kemudian menetapkan pindah tempat kemudian termasuk mengundur lagi, itu kan enggak menyelesaikan. Itu kan dia kan mengikuti kehendak yang memang ingin pindah tempat. Iya sih. Sejak awal kan memang itu kehendaknya. Itu kan artinya sekarang itu si incumbent ini menggunakan kekuasaan untuk memaksa 4 calon menerima ya dari 5 calon itu. Yang kedua, dia menggunakan kekuasaan untuk memaksa seluruh anggota itu se-Indonesia
Nah, dengan cara KDK. Maka orang-orang yang bertanya kepada saya, ini konspirasi Pak Widi, ini. Ya tidak salah. Dugaan-dugaan konspirasi itu nggak salah. Bahkan sekarang ini beberapa itu memberi masukan saya, sifatnya negatif, tidak perlu saya ungkap di sini. Ada yang memberi masukan yang bersifat negatif. Ada apa dengan Dirjen AHU dan sebagainya. Ya saya nggak perlu. Saya pilih ya nggak usah sampai ke arah situlah. Biarlah nanti ruang dan waktu yang akan menentukan. Nanti ada ruang dan waktu. Kalau sampai ada benar-benar dugaan-dugaan rekan-rekan ada konspirasi, ya biar ruang dan waktu yang menentukan. Kalau kita mau membongkar sekarang kan tidak mungkin. Ada saatnya nanti kita bongkar. Tapi ya masalahnya itu bisa kita bongkar manakala itu terjadi pergantian. Kalau nggak terjadi pergantian, sejatinya orang ono apa-apa sing ono dudu seperti yang filosofi yang Prof. Cipto sampaikan tuh susah membongkarnya. Karena yang namanya dalam kajian teori konspirasi itu di mana saja kesusahannya adalah untuk membuktikan. Betul. Akhirnya apa? Pada kajian teori konspirasi kejahatan yang bermotif politik itu selalu tidak terbukti kecuali nanti pembuktiannya dengan kekuasaan juga. Itu. Dengan kekuasaan. Kalau di negara hukum ini susah pembuktiannya. Ya, berarti akhirnya hanya dugaan gitu. Tapi ketika para rekan-rekan memberi dugaan-dugaan konspirasi itu, ya nggak salah, kan boleh saja menduga-duga itu. Karena apa? Karena surat itu sangat subjektif gitu. Ya semoga kalau saya sih berpendapat semoga saja tidak terjadi, benar-benar tidak terjadi konspirasi, sehingga nanti Dirjen AHU itu benar-benar bertanggung jawab dengan surat itu, kemudian mengamankan, kemudian dia, nah itu baru nanti Dirjen AHU bisa ngomong nih, udah tak buktikan ya. Nah gitu, ini tak buktikan ya bahwa saya mengambil putusan ini nggak salah, saya bisa melakukan transparansi, saya bisa melakukan, ya kalau seperti itu berarti diskresi yang dilakukan Dirjen AHU bagus kalau bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata nanti yang terjadi sebaliknya itu, ya pasti isu-isu tentang terjadinya konspirasi itu akan berkembang. Pasti akan berkembang. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ya ini walaupun menurut saya ini semuanya negatif, ini semuanya susah dinalar, tetapi kalau saja memang Dirjen AHU itu orang yang bertanggung jawab, ya mereka mengamankan surat dia dengan baik, mereka mengamankan proses itu dengan baik, dengan cara yang jujur, transparan, jurdil gitu, yang benar-benar jujur, transparan, dia akan bisa memperbaiki hubungannya dengan notaris, dengan anggota, dia akan bisa istilahnya mengkanter dugaan-dugaan yang selama ini disampaikan ke saya oleh ini. Karena mungkin para rekan-rekan yang menyampaikan ke saya kan nggak berani ngomong. Kalau saya masa bodoh ngomong ya ngomong aja apa adanya. Memang faktanya mereka mengadunya ke saya. Karena mungkin ya dianggapnya saya yang berani menyampaikan. Berarti kalau saya ya itu hak saya menyampaikan ya apa yang saya lakukan, to explore, to kritis, to understand. Ini tadi to understand jalan keluarnya kalau memang aku ingin benar-benar ingin membantu karena sudah terlanjur mengeluarkan surat yang menurut para rekan itu sangat subjektif, yang menurut para rekan itu ini ada konspirasi. Cara membaliknya kalau solusinya kalau menurut saya caranya gampang. Dia ketatkan prosedur itu, dia ketati protektif supaya tidak terjadi kecurangan. Dia buktikan termasuk servernya nanti bisa dibuka sewaktu-waktu oleh ini ya. Jadi siapa memilih siapa nanti bisa dibuka, dihitung. Ya, itu kan hanya untuk teknisnya supaya cepat ya. Tapi soal mencentangnya atau tangernya itu supaya benar-benar diamankan, sehingga nanti dengan kepala yang tegak,
dengan bahkan itu menjadi prestasi bagi Dirjen Ahu kalau bisa. Iya, iya.